Selamat pagi dulur-dulur kandang kebo. Pagi ini di tanggal 3 September kita berada di Candi Ngawen. Dan kita akan belusukan 3 bulanan kandang kebo seperti biasa. Ini peserta sudah mulai berdatangan dan masih ada lagi yang sedang merapat ke sini. Nanti kita akan ikuti di pertama ini kita akan ke Candi Ngawen dan nanti kita akan move ke atas. Tentunya kita akan bikin konten sendiri-sendiri lagi seperti biasa. Kita ikuti seperti biasanya, nanti kita simak penuturan cerita dari teman-teman semua. Candi Ngawen diambil kalau tidak salah dari nama desa. Dan dia ditemukan awal itu 1867, bukan ditemukan tapi dicatat awal 1867 sama Hopperman. Waktu itu Candi Ngawen ini benar-benar semuanya tertutup oleh tanah. Nah di awal dia tetap ditemukan Ngawen itu batunya itu cuma sedikit tapi di permukaan tanah gitu. Terus sama si Hopperman baru itu dilaporkan ada batuan candi. Tapi dia benar-benar tertutup tanah. Jadi tanah aslinya itu. Jadi terkubur. Itu yang paling pendek, tapi yang paling tinggi dulu sekitar 3 meter di bawah. Jadi benar-benar semua terkubur dan tidak kelihatan batu ini sama sekali. Terus di tahun 18 ben aku yang jelasnya juga Belanda. in the 1867 with the Hopperman. The temple is collect with documentary. Not the font, collect with documentary. The surface of the temple is covering with the sand about the eruption Merapi, and the height cover it is 3 meters. So the origin sand cover the temple like this. Oh, until that time? Yeah. But this part is visible? No. 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 Nah, di awal teman itu selain si Hopperman menemukan batuan yang sudah berserakan gitu, dia juga nemu arca Ratna Sambawa di dalam, yang di dalam ini. Yang kepala ada. Iya, kepalanya nggak ada, itu juga nggak ada. Jadi yang ini ditemukan tahun 1867 yang arca di dalam, tapi candinya itu benar-benar sudah tidak terlihat. Dia digali pada tahun 1889 oleh Van As. Nah, sama Van As waktu itu dia mencari, karena di sini itu merupakan persawahan. Jadi di saat itu ketika menggali itu dia sempat galau. Iya, karena selain pembebasan tanah yang mahal, di sini itu dieman-eman karena tanahnya sudah sangat subur gitu. Nah dia itu juga pertaruhan nanti kalau sudah terlanjur digali, tanahnya dibeli, tapi takutnya tidak menemukan candi gitu, tidak menemukan struktur. Tapi waktu itu dia nekat akhirnya menemukan 4 struktur yang tinggal kaki. Candi 1, 2, 3, 4 di waktu itu. Jadi teman-teman, kalau bagaimana pemandangan Candi Ngawen di awal dulu, bisa lihat ini yang belum diapa-apain. Jadi dia itu yang ditemukan yang masih tersisa itu cuma ini tadi, yang bagian bawah tadi. Kenapa dia melengkung? Soalnya di sini itu dulu setelah kan tanahnya tinggi, terus di pinggirnya kan ada persawahan. Nah karena setelah digali, terus di sini tuh tergenang. Nah karena tergenang itu kemudian yang pondasi bawah itu melengkung gitu, lambles di saat itu yang waktu di awal ditemukan sama Van As. Nah setelah itu belum diapa-apain sampai 1903 baru bos mengangkat mengenai Candi Ngawen di sebuah jurnal, kalau nggak salah di BKI kalau nggak keliru, 1903.
Nah setelah itu baru tahun 1911 digali lagi oleh Van Erp. Waktu itu Van Erp lagi ngerjain Borobudur. Kemudian survei di wilayah Magelang, terus ke sini juga, dan di sini kemudian dilakukan penggalian total tahun 1921. Dari dulu seperti ini, nggak bertambah. Soalnya 1927 itu kemudian dibikinin gorong-gorong keluar, ada saluran airnya. Air keluar. Iya masih belum dibuka. Tapi nantinya akan Iya kalau mau direkonstruksi itu juga bisa. Ini kan dulunya juga seperti ini, melengkung juga, dan ini nggak ada. Bener-bener cuman pondasi bagian bawah. Padahal nek Pak juga translate ini nanti juga bisa bahasa. 1921 itu sama Perquin kemudian melakukan survei di sini, melakukan penggalian lagi, kemudian ditemukan Candi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia waktu itu melakukan susunan percobaan dan ketemulah ini sama Candi 1 yang di sebelah. Itu yang hasil temuannya si Perquin, pemugarannya Perquin. Di tahun 1921 itu juga ketika penggalian nemu arca Amitabha. Nah, arcanya kalau teman-teman tanya apa dulu arcanya tempatnya di situ dan di sini enggak. Soalnya sama Hoppermas dulu dia ditemukannya juga di luar kompleks, terus sama ketika setelah pemugaran biar mengamankan arca, salah satu arca dibawa ke dalam candi, satunya di atas itu. Nah itu setelah dilakukan pemugaran. Jadi itu arca bukan in situ yang sebenarnya aslinya di situ. Itu masih perlu ditanyakan lagi, soalnya lantainya kan juga hilang. Terus tataannya istilahnya apa? Dudukan arcanya itu, masananya itu juga hilang. Jadi kita nggak tahu. Maksudnya nggak asli itu tempatnya bukan tempatnya aja ya, aslinya nggak di sini. yang asli di sini. Nah, kalau nemukannya di sekitar sini, tapi apakah tempatnya di Candi 4 atau ini tempatnya di Candi 2 itu yang masih perlu dilakukan kajian ulang. Iya, udah nggak utuh, dia sudah gempal. Tadi teman-teman sudah naik ke atas? Belum. Nah, kalau belum, kalau naik nanti, soalnya kalau bareng-bareng kasihan tempatnya nanti nggak cukup. Di semen apa ya? Ya itu di semen. Kenapa kok di semen? Kalau sekarang kan nggak boleh. Dulu itu karena candinya itu minim temuan batu candi. Ini dari hasil laporannya si Perquin waktu melakukan pemugaran. Dia melakukan penyemanan itu karena yang ditemukan hanya batu kulit. Nah, jadi untuk perkuatan yang di dalam, untuk membuat batu ini tuh ya, biayanya terlalu mahal. Terus di sini kan lagi keadaan darurat dan waktu itu lagi euforia untuk pemugaran. Makanya dia 1925 sampai 1927. Oh, berarti waktu itu masih belum ada Indonesia ya? Belum, Masih pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu yang melakukan pemugaran UD, Dinas Purbakala Belanda. Nah, sama dia awalnya dulu ingin dikasih pecahan batu. Jadi pecahan batu buat menguatkan yang di dalam gitu loh. Tapi karena pecahan batu itu dia menilainya dia tidak bisa awet, engko sempalnya jadi percuma, terus akhirnya di semen itu yang bagian dalam dicor ya. Dia sebenarnya sudah membuat blueprint sampai atap, tapi karena bagian ini kan sampai atap 1. Sebenarnya kan kalau di gambarnya Perquin itu ada atap 1, 2, dan 3. Yang 3 itu puncaknya Ratna, jadi bukan stupa kayak umumnya Candi Buddha, tapi Ratna. Kurang tahu pertimbangannya si Perquin itu apa, tapi yang jelas dalam sketsanya dia bikin puncaknya Ratna. Kalau teman-teman lihat mungkin kayak puncaknya di candi-candi Klausan gitu kan, atapnya juga Ratna yang di atas, jadi bukan stupa. Itu yang dari Perquin gitu.